Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Setiap orang pasti ingin memiliki status sosial yang bermartabat di kalangan manusia. Setiap orang pasti ingin memiliki posisi, pangkat, dan jabatan. Karena dengan hal itu, manusia merasa hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tentram, dan hidupnya bermartabat. Oleh karena itu, banyak di kalangan kita yang senantiasa mengejar pangkat, jabatan, harta kekayaan demi untuk meninggikan derajatnya di sisi manusia. Karena dengan memiliki itu, menurut mereka, posisinya, statusnya dalam pandangan manusia, dia termasuk orang yang sukses. Sehingga dia memiliki kata-kata yang berpengaruh di masyarakat, didengar oleh masyarakat, apa yang dia inginkan, setiap ada kegiatannya dia mampu mendatangkan orang banyak karena dia orang yang punya posisi, punya jabatan, punya pangkat, punya harta, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam pandangan Allah, belum tentu yang bersangkutan masuk kategori orang yang bermartabat, orang yang berderajat. Karena Allah punya ukuran, punya norma, punya standar sendiri terhadap orang-orang yang masuk kategori orang yang bermartabat. Dalam pandangan Rasulullah, orang yang berpangkat, orang yang memiliki harta, orang yang memiliki jabatan, mungkin dalam pandangan manusia dia orang yang bermartabat, tapi menurut Rasulullah, menurut Allah, belum tentu. Kalau pangkat dan jabatan, harta kekayaan itu pendekatannya atau di dalam mengejarnya dengan pendekatan kepada manusia, maka tidak ada jaminan bagi Allah bahwa dia itu adalah orang yang bermartabat. Oleh karena itu kata Rasulullah, jika ingin bermartabat, tinggi derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua hal yang perlu kita lakukan, kerjakan, agar kita termasuk orang-orang yang bermartabat di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata Rasulullah adalah memberdayakan
orang-orang yang bodoh. Orang bodoh di sini adalah simbol orang yang tidak memiliki apa-apa. Berdayakan mereka ini yang pertama kata Rasul. Yang kedua, fasilitasi orang-orang yang tidak senang kepada kita apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, dua hal ini kata Rasulullah kalau kita lakukan, insya Allah martabat kita dalam pandangan Allah tinggi. Jadi yang pertama adalah memberdayakan orang-orang yang bodoh. Memberdayakan orang-orang bodoh tentu ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, memberdayakan imannya. Orang-orang yang bodoh ini harus diberdayakan imannya. Agar apa? Agar dia mencintai kebajikan. Agar dia senang berbuat baik. Agar dia terarah hidupnya. Yang kedua, diberdayakan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Atau skillnya sekaligus. Dengan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus memiliki keterampilan, maka dia dalam menjalani kehidupannya akan terasa mudah. Dia akan mendapatkan pekerjaan mudah. Dia mampu menciptakan pekerjaan kalau dia memiliki itu. Iman dan ilmu tidak boleh dipisah. Jika kita ingin berkualitas. Nah, jika orang bodoh mau kita berdayakan supaya berkualitas, maka dua hal ini yang harus dilakukan. Maka seorang pemimpin jika ingin bermartabat dalam pandangan Allah, berdayakan orang-orang bodoh ini. Dengan cara masukkan dia ke lembaga-lembaga pendidikan. Atau mendirikan lembaga pendidikan. Kemudian orang-orang yang tidak berdaya ini, orang yang bodoh ini dimasukkan di situ untuk diberdayakan. Sehingga nanti setelah dia berdaya, memiliki pengetahuan, memiliki iman, pasti insya Allah ini akan mampu memberi kontribusi dalam proses percepatan pembangunan. Nah, ini sejalan dengan firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jika ingin ditingkatkan martabat dan derajatnya, maka ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu memiliki kualitas iman yang bagus dan memiliki kualitas keilmuan yang mumpuni. Maka Allah dengan sendirinya akan mengangkat derajat kita. Karena dengan memiliki dua hal ini pasti dia akan orangnya produktif. Dan akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan ilmunya akan digunakan dalam rangka kemaslahatan umat. Nah, ini sejalan juga dengan hadis Rasulullah yang lain, bahwa setiap anak Adam yang meninggal maka putuslah segala amalnya kecuali ada 3 hal yang akan senantiasa mendampingi dan menyertainya sampai di alam barzakh, bahkan sampai di hadapan Allah.
Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga memberdayakan anak agar dia senantiasa mengabdi kepada orang tuanya. Nah, dengan memberdayakan orang-orang bodoh seperti ini, insya Allah kata Rasulullah, kita akan termasuk kategori orang yang bermartabat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Nabi, jika kita ingin ditinggikan derajat dan martabat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah memfasilitasi orang-orang yang tidak suka kepada kita. Artinya kita senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang tidak suka, tidak senang kepada kita. Memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, dengan memfasilitasi mereka orang-orang yang tidak senang kepada kita akan merubah image-nya kepada kita. Bahwa ternyata selama ini dia salah menilai kita. Sehingga nanti orang yang bersangkutan ini yang tidak senang kepada kita akan bisa memberi kontribusi. Dia butuh pendidikan, kita beri pendidikan. Dia butuh bantuan ekonomi, kita bantu ekonomi. Dia butuh untuk diberdayakan, kita berdayakan. Sehingga kita dalam pandangan dia dianggap orang baik. Orang baik itu adalah orang yang bermartabat. Nah, dengan melaksanakan dua hal ini semata-mata karena tuntutan perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Dengan kata lain, dengan melaksanakan dua hal ini, dalam pandangan Allah kita adalah termasuk orang-orang yang bermartabat. Dan kita bukan hanya bermartabat dalam pandangan Allah, juga dalam pandangan manusia kita adalah orang bermartabat. Karena kita telah banyak memberi kontribusi dalam proses pemberdayaan umat. Nah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan dengan melakukan pemberdayaan terhadap orang-orang yang bodoh dan terhadap orang-orang yang tidak suka kepada kita, kita termasuk orang yang akan menciptakan umat yang sukses. Nah, karena ayat tadi mengatakan jikalau kamu ingin menciptakan umat yang berkualitas, maka lakukan yad'una ilal khair. Lakukan pemberdayaan terhadap umat. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan melakukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, melakukan
pemberdayaan terhadap hal-hal yang akan menciptakan kemungkaran. Jadi yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, menciptakan sistem mengajak orang untuk berbuat baik dan menghindari kemungkaran. Melakukan dua hal tadi yang dikatakan Nabi, memberdayakan orang bodoh dan memfasilitasi orang-orang yang tidak suka kita. Masuk dalam dua hal ini, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Karena dengan memberdayakan orang-orang bodoh dan memfasilitasi orang-orang tidak senang kepada kita, berarti kita mengajak mereka menciptakan orang-orang yang baik. Wa ulaika humul muflihun, kata Allah, maka dengan demikian insya Allah akan tercipta kesuksesan di dalam kehidupan. Jadi kesimpulannya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa meninggikan derajat dengan pendekatan kepada manusia tidak menjamin kita martabat dalam pandangan Allah. Karena betapa banyak pejabat, orang yang berharta, akhir hidupnya adalah penderitaan. Bahwa untuk meningkatkan martabat derajat kita, maka pendekatannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan dua hal: memberdayakan orang-orang yang bodoh dan memfasilitasi orang-orang yang tidak senang, tidak suka kepada kita. Dengan melakukan dua hal itu, maka insya Allah dua hal ini akan menjadi amal jariah yang akan senantiasa berkesinambungan kita terima sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua hal tadi yang kita lakukan merupakan manifestasi wujud daripada wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika umul muflihun. Maka dengan melakukan dua hal tersebut, insya Allah menurut ayat ini kita akan menjadi manusia yang beruntung, baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan manusia. Kita akan menjadi manusia yang sukses dan berhasil, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memberdayakan orang-orang yang bodoh ini. Kita berdayakan imannya, kita berdayakan ilmunya, kita berdayakan keterampilannya. Dan marilah pula kita senantiasa memfasilitasi orang-orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pemberdayaan, baik orang yang suka kepada kita maupun orang yang tidak suka kepada kita. Mudah-mudahan dengan melakukan dua hal ini kita masuk kategori la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, karena apa yang kita lakukan itu merupakan perilaku orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.